warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat anak-anak hebat semuanya. Gimana? Masih tetap semangat untuk belajar? Pasti dong semangat. Walaupun belajar dari rumah, tetap harus semangat agar tetap menjadi anak yang hebat. Belajar dari rumah bukan halangan untuk bisa meraih prestasi. Sip. Oke, sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita semuanya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillah kita semua sudah membaca doa dan sekarang otomatis atau pastinya kita sudah siap melakukan pembelajaran. Ya, hari ini kita bertemu pertama kali dalam pembelajaran daring di kelas 5. Dan pada pertemuan kali ini Abi akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu tentang haid. Apa sih haid? Haid ini biasanya dialami oleh seorang wanita, dan kalian semuanya sekarang sudah di usia 11 ataupun 12 tahun karena sudah di kelas 5. Pasti itu sudah akan mengalami yang namanya peralihan dari anak-anak remaja. Jadi wajib sekali buat anak perempuan ini nih untuk bisa mengenali dan mempelajari, memahami apa itu tentang haid. Terus bagaimana dengan anak laki-laki? Anak laki-lakinya pun juga wajib mengetahui agar nanti ketika temennya sudah menghadap tahu nih temennya tiba-tiba tidak sadar sedang mengalami haid, nah tidak akan mengolok-ngolok. Oke, kalau begitu seperti apa sih haid? Abi jelaskan sebagai berikut dan diperhatikan kemudian dicatat. Oke? Iya, materinya adalah tentang haid. Lalu apakah itu haid? Haid adalah sesuatu yang sering dialami oleh kaum wanita ketika dia sudah memasuki usia balik. Nah, pengertian dari haid itu sendiri menurut bahasa adalah sesuatu yang mengalir, sedangkan menurut istilah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu. Biasanya ini datangnya setiap bulan sekali ya. Ini juga sudah tertulis dalam Al-Quran, dalam firman Allah. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran ayat 222 dalam surat Al-Baqarah. Ini artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah suatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum suci. Nah, kemudian juga masa waktu keluarnya haid ini minimal sehari semalam dan maksimal 15 hari 15 malam. Namun, biasanya pada umumnya ini terjadi hanya pada 7 minggu. Sedangkan ciri-cirinya adalah darah berwarna kehitam-hitaman, dan apabila keluarnya lebih dari 15 hari, ini wajib diperiksa ke dokter. Lalu apa saja nih perkara-perkara atau sesuatu hal ibadah apa yang nggak boleh dilakukan oleh para wanita? Sedangkan ibadah itu penting, tetapi ketika haid tidak boleh melakukannya. Yang pertama adalah sholat. Wanita muslim yang sedang datang bulan atau haid ini tidak diperkenankan untuk melakukan sholat, baik sholat 5 waktu maupun sholat sunnah. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang artinya apabila datang haid maka tinggalkanlah sholat. Dan yang selanjutnya adalah puasa. Puasa ini kalau di bulan Ramadan ini hukumnya wajib karena ini juga rukun Islam ya. Tapi buat para wanita yang sedang datang bulan ini tidak diwajibkan untuk berpuasa. Namun setelah masa haidnya selesai, mereka wajib menggantinya di hari lain atau mengqadha puasanya. Jadi bisa dimengerti anak-anak ya. Terus yang selanjutnya adalah larangan wanita yang sedang haid, yakni menyentuh Al-Quran. Karena wanita yang sedang haid ini dianggap tidak suci karena keluar darah kotor. Sedangkan kita saja
menginjak najis atau apa itu menyentuh Al-Quran saja tidak boleh. Dan ini sesuai juga dengan firman Allah dalam surat awal Al-Waqiah ayat 79 yang artinya tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Dan selanjutnya adalah itikaf atau berdiam diri di masjid. Kebiasanya itikaf ini adalah sering dilakukan oleh kaum muslim di bulan suci Ramadan. Tetapi bagi wanita muslim yang sedang datang bulan ini juga tidak diperbolehkan untuk berdiam diri di masjid atau duduk-duduk di masjid, memasuki masjid. Ini tidak boleh karena ini juga sesuai dengan hadis Nabi, saya tidak menghalalkan masjid untuk orang haid dan junub. Nah, ketika para kaum wanita ini sudah selesai dalam masa haidnya, maka diwajibkan untuk mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Yaitu adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan niat ikhlas karena Allah, dengan membaca doa untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Lalu gimana nih niat mandi wajib setelah haid? Nih untuk para anak perempuan ini wajib tahu ya, ini wajib dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu husla lirafail hadasil haidi lillahi ta'ala. Ayo wajib dihafalin ya anak-anak semuanya. Lalu tata cara mandinya apa saja? Nah, tata caranya ini banyak ya. Mulai dari mencuci tangan dulu, kemudian mencuci tangan, kemudian berwudu juga. Ini banyak ya tata caranya, nanti Abi jelaskan lagi. Nah, anak-anak hebat semuanya, demikianlah tadi penjelasan Abi tentang apa itu haid dan pengertian haid, juga hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid. Juga sudah Abi jelaskan bagaimana tata cara mandinya dan bagaimana niat doa mandi setelah haid. Semoga anak-anak semuanya dapat memahami dan dapat mempelajarinya. Oke, demikianlah pembelajaran dari Abi hari ini. Abi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.